produksi. Ketika misalnya dalam penggunaan wajan, pisau, mesin, gudang penyimpanan, dan alat transportasinya bagaimana. Diharapkan itu kan bahan yang sudah dipastikan halal itu tidak boleh bercampur atau terkontaminasi dengan bahan-bahan najis atau haram yang nanti akan merubah status bahan tersebut dari halal menjadi haram. Misalnya ini mengolah daging di tempat bekas pengolahan daging babi atau kamar, misalnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dari sisi produk gimana? Nah, produk ini kan cakupan halal saat ini tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman saja, melainkan itu meluas ke barang gunaan seperti sepatu yang digunakan, sepatu kulit, itu kosmetik, kuasnya, proses kimianya, bagaimana, produk biologinya, bagaimana, lalu nanti hingga produk rekayasa genetiknya. Nanti titik kritisnya di mana? Contohnya ini di media pertumbuhan mikroba untuk produk biologi atau bahan penyusun barang gunaan tersebut. Nah, harus dipastikan bebas dari unsur haram seperti plasenta manusia atau nanti plasenta babi. Nah, dari sisi logistik, di sini maksudnya bagaimana eh, menjaga integritas halal atau rantai pasok atau supply chain dari bahan tersebut, dari bahan baku tersebut, dari mentah hingga nanti dikirim sampai produk akhir ke tangan konsumen. Titik kritisnya itu nanti di mana? Nah, risiko kontaminasi silang biasanya di titik kritisnya di saat dia distribusi. Misalnya daging sapi halal yang diangkut dalam satu truk pendingin yang sama dengan daging non halal tanpa ada sekat yang jelas. Tapi sebaiknya itu memang eh, beda mobil atau beda untuk beda transportasi untuk membawanya karena walaupun disekat itu tidak memastikan bahwa dia tidak akan terkena risiko kontaminasi silang dalam distribusi produk tersebut. Jadi untuk menjamin suatu produk itu benar-benar halal, eh, sistem penjaminan halal itu harus memeriksa dari hulu ke hilir, mulai dari bahan baku, mulai dari proses, mulai dari pembuatan, mulai jenis produk hingga cara distribusinya. Jadi tidak hanya melihat dari akhir bagaimana produk itu jadi. Nah, untuk aspek kritis, itu seperti dari penyediaan bahan itu bahannya barukah atau belum pernah digunakan sama sekali atau berasal dari supplier berbeda. Lalu penanganan bahan alamnya mulai dari income-nya, datangnya, ketika handlingnya bagaimana, storage-nya, penyimpanannya bagaimana, apakah dipastikan dia tidak terkombinasi silang dari suatu barang yang akan menyebabkan suatu bahan itu nanti akan menjadi haram. Lalu dari proses produk halalnya, PPH-nya, tempatnya, alatnya, prosedur PPH, personel, dan kontaminasi silang seperti yang dijelaskan tadi ibu-ibu. Lalu untuk penanganan produk halalnya bagaimana? Apakah tempat dan alat prosedurnya atau bisa dibilang itu displaynya itu sesuai atau tidak? Nah, dalam pengembangan produk halalnya bagaimana? Ada new development kah? Ada reformulasi kah? Karena kalau dia ada reformulasi berarti ada eh, flow baru atau proses baru dalam pemrosesan produk tersebut. Nah, itu harus dipastikan juga apakah proses yang berjalan sesuai dengan sistem penjaminan mutu halal dalam suatu produk. Nah, Bapak Ibu bisa melihat dalam diagram ini, diagram tersebut merupakan diagram alur atau taksonomi klasifikasi bahan yang digunakan dalam proses produksi. Nah, khususnya dalam kehalalan secara garis besar, diagram ini membagi pemahaman kita tentang bahan dalam dua dimensi. Ada jenis bahan berdasarkan fungsional dan produksinya dan sumber bahannya. Nah, pada bahan itu dijelaskan unsur yang dibuat atau unsur untuk membuat atau menghasilkan produk tersebut. Nah, dalam industri makanan, kosmetik, ataupun obat-obatan ini mencakup segala sesuatu yang terlibat dalam formula atau proses dari produksi barang tersebut. Nah, kalau berdasarkan dari jenis bahan, pada baris pertama itu bisa dilihat bahan baku atau raw material. Biasanya bahan yang porsinya lebih dominan dan menjadi komponen inti dari produk yang dihasilkan. Misalnya nih tepung terigu untuk membuat mie atau daging untuk membuat bakso.
Nah, lalu ada bahan olahan. Nah, bahan ini biasanya bahan yang telah melewati proses pengolahan awal sebelumnya. Misalnya digunakan kembali dalam proses produksi. Contohnya ini minyak goreng, keju, atau bubuk coklat. Nah, dalam titik kritis halalnya, bahan olahan itu sangat perlu diperhatikan karena berpotensi tercampur bahan non-halal selama proses pengolahan pertamanya. Lalu ada namanya bahan tambahan atau biasa kita kenal namanya food additive atau BTP. Bahan ini biasanya kita sengaja tambahkan ke dalam suatu makanan atau produk dengan jumlah sedikit untuk memperbaiki sifat fisik atau kimiawi produk. Misalnya seperti pengawet, pewarna, pengemosi, atau penyebab rasa. Nah, ini juga perlu diperhatikan apakah pengawet, pewarna, pengemulsi, atau penyedap rasa yang digunakan itu dari bahan yang halal. Lalu ada namanya bahan penolong atau processing aids, di mana ini nanti bahan yang digunakan untuk membantu kelancaran proses produksi. Nah, tetapi tidak menjadi bagian dari komponen produk akhir. Nah, jika hanya tersisa dalam jumlah yang sangat sedikit, misalnya nih karbon aktif untuk menjernihkan minyak atau enzim untuk mengempukkan daging sebelum diolah. Nah, itu juga perlu dipastikan apakah dia eh, halal produknya itu terjamin dalam penggunaan pengemulsi atau enzim yang digunakan dalam pengempukan daging tersebut. Lalu klasifikasi kedua itu berdasarkan bahan sumber. Ada hewan, ini merupakan bahan sumber ini merupakan bagaimana asal-usul bahan tersebut didapatkan. Nah, kalau hewan, apakah bahan yang tersebut berasal dari binatang, misalnya daging, gelatin, lemak. Nah, pada hewan itu dia memiliki titik kritis halal paling tinggi karena harus dipastikan jenis hewannya itu bukan babi atau bukan anjing. Jadi kehalalan hewannya itu dipastikan dan bagaimana cara penyembelihannya, apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Lalu ada dari tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan ini bahan nabati, misalnya seperti sayur, buah, pati, kalau Dia secara ngebaca juga asal tuh. hukum itu dia suci dan halal, kecuali nanti kalau bahan tersebut Penting, tercampur najis atau penting. Ya, diproses sudah menggunakan bahan penolong yang tidak halal. pelatihan untuk ini sertifikat halal. Lalu ada sintetik kimia. Biasanya bahan yang dibuat melalui reaksi kimia murni di laboratorium atau pabrik. Contohnya ini mungkin kalau kita bikin produk makanan yang butuh pewarna itu pewarna sintetik, perisa, identik, alami. Nah, fokus halalnya nanti di mana ibu-ibu itu ada di katalis atau media yang digunakan, apakah dia halal atau ada unsur haramnya. Lalu ada mineral. Nah, mineral ini bahan yang ditambang atau diambil dari alam non-hidup. Misalnya ini garam, kalsium karbonat, air. Biasanya ini umumnya halal selama tidak membahayakan kesehatan. Dan kalau kita belajar dalam positif list dan negatif list suatu bahan, biasanya dia sudah masuk ke positif list kalau seperti air dan garam, Bapak Ibu. Lalu ada mikroba dan rekayasa genetika. Nah, bahan yang dihasilkan dari bioteknologi, fermentasi atau kultur bakteri jamur misalnya, contohnya MSG, enzim atau vitamin tertentu. Nah, titik kritisnya nanti di mana? Di halal dari media tumbuhan tersebut, nutrisi mikroba tersebut didapatkan dari apa? Apakah menggunakan media yang suci atau mengandung unsur haram atau najis? Lalu ada produk biologi. Nah, produk biologi ini merupakan bahan hasil produk sampingan atau isolasi dari makhluk hidup, misalnya ada enzim tertentu yang digunakan nantinya. Nah, biasanya eh, dalam fatwa MUI itu segala komponen atau bahan yang berasal atau diambil dari bagian tubuh manusia, rambut untuk sistem penstabil, plasenta atau fungsinya dalam untuk kosmetik hukumnya haram. Nah, biasanya digunakan untuk produk kosmetik komersial sebagai bentuk penghormatan biasanya itu eh, tetap menggunakan bahan yang eh, misalnya berbasis nabati. Untuk sekarang itu kita sudah sering lihat ibu-ibu dan bapak-bapak produk kosmetik itu bahannya itu banyak dari
nabati. Seperti gelatin aja biasanya kita dapatkan dari hewan, namun sekarang itu pengganti gelatin itu bisa dari pektin, itu bisa didapatkan juga dari apel dan jeruk, Bapak Ibu semua. Hmm. Nah, bahan dari turunan hewan pada dasarnya halal ketika dia ketika dia kecuali dia diharamkan karena tidak menurut sesuai syariat Islam. Contohnya yang diharamkan itu seperti babi, bangkai, darah hewan yang disembelih tidak sesuai syariat Islam. Nah, dalam penyembelihan pun harus dipastikan sertifikatnya, lalu apakah ketika prosesnya hewan itu sudah benar-benar bahasa itunya mati sempurna ketika akan diambil dagingnya. Karena kalau dia matinya belum sempurna itu ditakutkan bahwa dia dianggap bangkai karena dalam prosesnya itu ada belum sempurna dia untuk mati dan secara syariat Islam gitu. Nah, untuk titik kritis hewan, apa yang perlu perhatikan? Yang pertama tadi, asalnya hewan itu halal atau tidak, lalu disembelih secara halal atau secara Islam kah hewan tersebut. Nah, lalu ada dari proses pengulitan setelah dia mati yang seperti saya sampaikan tadi, memastikan apakah hewan itu telah mati sempurna sebelum dikuliti. Hal ini guna mencegah status daging menjadi bangkai. Lalu serta menjaga teknik pengulitan agar daging tidak terkontaminasi najis dari kulit luar atau isi lambung. Lalu ada berdasarkan proses penyembelihan. Dari proses penyembelihan ini, apakah dia melalui penyembelihan yang muslim, lalu keadaan hewan tersebut hidup, lalu alat penyembelihnya bagaimana, tajam atau tidak. Ketika dia dibuat tidak sadar, harus dipastikan dulu penyebab kematiannya atau tidak luka permanen. Makanya kan ketika kita kurban pun kan semua yang apa namanya sapi yang itu harus sehat tanpa ada luka, ada penyakit. Lalu apakah dia memotong 4 urat al-hukum tenggorokan, saluran nafas. Jadi ini proses penyembelihannya Bapak Ibu. Lalu dari penyimpanan, apakah penyimpanan tidak bercampur dengan non halal termasuk hewan yang gagal disembelih, maka dia harus dipisahkan dari yang sudah berhasil disembelih. Mungkin kalau ini ibu-ibu bisa lihat bahwa babi ini gambar gambar babi ya ibu-ibu dan dia punya banyak peran di berbagai produk kita yang kita konsumsi. Semua hal dari babi ini bisa dipakai untuk suatu produk. Yang paling sering mungkin ibu-ibu tahu itu kayak gelatin atau emulsifier juga bisa digunakan itu dari babi. Atau seperti cangkang dari obat itu kan biasanya pakai gelatin. Namun sekarang dengan kemajuan teknologi itu gelatin tersebut juga bisa dari nabati misalnya dari rumput laut agar-agar itu juga bisa dibuat. Terus dari pektin tadi. Nah, Ibu bisa lihat di sini baik dari paru-paru, enzim, bulu, kulit, darah, empedu, dan jeroannya itu ada penggunaannya. Nah, biasanya itu kalau kita dalam proses memasak itu mungkin ibu-ibu tahu kuas-kuas untuk mengapakan itu namanya daging ketika steak itu. Nah, itu harus dipastikan bulunya itu bulu apa yang digunakan. Nah, masalahnya kadang di di public place di tempat yang umum kita nggak tahu itu bulu itu terjaminkah kehalalan ketika diproses apakah itu asli dari bulu sapi atau dia sintetiskah bulu ini atau ternyata dari bulu babi. Nah, itu perlu diperhatikan eh, dari mana sumber produk tersebut. Seperti kayak bulunya itu bisa digunakan untuk sikat gigi, kuas, jaket bulu. Nah, mungkin kalau jaket bulu kita bisa lihat itu sintetisnya atau tidak. Tapi kalau kuas itu sama sikat gigi itu kadang sulit kita membedakan mana yang dia itu berasal dari sintetis atau dari bulu babi. Nah, kalau dari kulitnya sendiri si babi ini bisa dipakai kolagennya, lalu bisa dipakai gelatinnya. Nah, kolagen sendiri kan bisa diambil dari sapi, dari ikan, lalu bisa juga dari
kaki ayam itu tinggi kolagen dan tinggi gelatin juga. Jadi bisa penggantinya dari arah sana. Nah, lalu terkait darah, kalau darah sih kita sebagai orang yang umumnya Muslim semua itu jarang penggunaannya, tapi kalau di luar negeri itu sering digunakan dalam seperti bikin sosis darah gitu. Kalau kayak nonton drama drama Korea itu juga ada itu dia di sosis itu dimasukkan darah makanannya. Tapi kalau kita yang seumat Muslim sih rasanya di Indonesia kurang dalam apalagi yang mayoritasnya Muslim. Nah, lalu gelatin ini nih yang paling sering ibu-ibu. Dia bisa dipakai buat emulsifier, bisa buat permen, bisa buat marshmallow, bisa buat jam slime, bisa buat kapsul obat. Nah, dari emulsifier ini juga bisa nih buat jadi yogurt, es krim, mentega. Jadi banyak nih peran si babi ini. Dia juga bisa dipakai untuk rekayasa genetika. Karena dia DNA-nya dengan kita itu eh, beda-beda tipis, makanya sering dipakai untuk rekayasa genetika. Nah, untuk itu maka pastikanlah produk yang digunakan atau yang dibuat itu bebas dari bahan-bahan babi. Lalu ada tentang eh, tentang titik kritis atau tidak titik kritisnya suatu bahan. Nah, dari bahan hewani itu bisa lihat misalnya kalau dari susu, telur, dan ikan, dari pengolahannya bagaimana? Apakah dia tidak ada titik kritis atau ada titik kritisnya? Nah, kalau daging hasil sampingan, lemak, tulang, kulit, apakah daging tersebut berasal dari hewan yang halal? Kalau misalnya dari hewan yang tidak halal, berarti dia haram. Sedangkan kalau iya, apakah hewannya itu disembelih sesuai dengan syariat Islam dan memiliki sertifikat halal MUI atau lembaga yang diakui oleh RPPOM MUI? Nah, jika dia tidak ada, maka dia tidak boleh digunakan. Kalau dia ada, maka ada pengolahan lanjutan. Nah, ada pengolahan lanjutan itu bagaimana prosesnya? Kalau ia ada pengolahan lanjutan, apakah ada titik kritisnya? Kalau tidak ada pengolahan lanjutan, berarti dia tidak punya titik kritis. Lalu identifikasi titik kritis bahan nabati. Nah, kalau bahan nabati, pengolahannya bagaimana? Kalau dia tidak ada pengolahan lebih lanjut, langsung dari misalnya kayak sayur langsung jadi sayur tanpa ada tambahan apapun, maka kan itu tidak ada pengolahan, maka dia secara automatically tidak ada titik kritisnya. Sedangkan kalau dia ada pengolahan lebih lanjut, berarti dia mungkin ada kultivasi dari mikrobial seperti kayak keju ya. Nah, apakah di dalam kultifikasi mikrobial itu eh, ada dia penambahan fermentasi kamar atau bagaimana? Kalau iya kan biasanya ada penambahan kamar. Nah, kalau ada penambahan itu berarti kan bisa dicurigai dia haram atau punya titik kritisnya. Jika tidak, apakah dia juga ditambah dengan bahan tambahan penolong? Nah, jika dia ada bahan tambahan penolong, maka harus diketahui dulu titik kritis halalnya di mana. Nah, jika tidak, maka tidak ada titik kritis halalnya. Mohon maaf ya Bu, suara saya agak seperti cowok karena lagi batuk. Lalu ada produk kimiawi. Nah, biasanya produk kimiawi ini contoh bahan penolong tuh ada bleaching, ada decoloring, itu pewarnaan bahasa kitanya dia warna bahasa awaknya Bu. Kalau bleaching mungkin diputihkan, lalu ada enzim, ada flokulan, ada katalis, ada nutrisi mikroba, ada pengontrol pertumbuhan mikroba, lalu ada penyerapan enzim atau adsorban, serta ada resin penukar ion nanti akan dideskripsikan. Lalu kalau dia bahan kimiawi, ada yang pengikis, ada arang aktif, ada fragrance atau aroma, ada flavor ya Bu, ada rasa, ada surfaktan, ada bufferingnya, medianya, lalu ada kafeinnya. Ini terkait dari produk kimiawi. Nah, kalau resin atau ion exchange resin itu biasanya ini secara kimia banget ya Bu. Ini merupakan matriks polimer bersifat dia tidak larut. Biasanya dia sering digunakan untuk separation atau purification atau decontamination proses seperti misalnya water softening atau purification atau juice purification atau sugar refining atau produk pharmaceutical atau
produk-produk farmasi. Nah, biasanya bahan resin ini digunakan berupa crosslink dari polistiren. Misalnya di vinil benzen ditambahkan stiren pada proses polimerasi. Dia menggunakan gelatin pada awal polimerasi ini. Titik kritisnya di mana gelatinnya? Apakah sumber gelatinnya sumber dari yang halal? Itu terkait kalau resin ini. Jadi titik kritisnya dari sumber ketika penggunaan gelatin pada awal polimerisasinya. Apakah gelatinnya itu halal atau tidak? Lalu ada enzim. Nah, enzim ini biasanya dia sebagai katalis dalam meningkatkan reaksi kimia atau biokimia. Nah, titik kritis enzim ini biasanya di mana? Biasanya dari sumbernya itu dari mana? Apakah dari tanaman ataukah dari hewani atau dari mikroba atau mikrobial. Nah, kalau dia enzim mikrobial, biasanya ingredientnya itu komposisinya itu dari fermentasi media atau proses ketika pemecahan suatu sel jika dia intraselular enzim. Bagaimana proses pemecahan selnya? Nah, contohnya di purifikasi itu contohnya ion exchange resin untuk spray drying. Lalu ada aditif untuk stabilisasi enzim liquid, enzim cair, misalnya gula. Gula itu bisa glukosa, ada sukrosa, ada laktosa, amino asid, dan asorbik asid. Nah, biasanya itu dipastikan apakah halal atau tidaknya. Makanya pengecekan itu semuanya bisa dicek dari situs BJPH, PJPJPH. Titik kritis dalam beberapa proses produksi. Yang pertama contohnya itu di mixing, Bu. Ketika kita mixing, eh, dalam proses mixing, apakah ada penambahan? Nah, penambahan di sini maksudnya bagaimana? Penambahan di sini maksudnya bahan yang ditambahkan itu apakah dia terjamin kehalalannya, punya sertifikat halalkah atau tidak? Lalu ketika proses ekstraksi, ketika mendestilasi uap mint dan herbal oil seperti itu misalnya, lalu ekstraksi menggunakan pelarut, misalnya jika kita mengekstraksi pelarut suatu bahan, nah titik kritisnya nanti di mana? Di etanolnya. Lalu ada pengepresan citrus oil dan ekstraksi menggunakan gas liquid supercritical. Lalu ada namanya rafinasi atau dekolorisasi. Titik kritisnya biasanya bahan yang digunakan untuk rafinasi itu seperti apa? Apakah dia aktif karbon? Nah, aktif karbon ini bisa berasal dari kayu atau tulang hewan. Nah, dipastikan dulu aktif karbon yang digunakan berasal dari manakah. Kalau misalnya dari tulang hewan, itu harus dipastikan hewan yang digunakan eh, hewan apa gitu. Apakah dia hewan yang halal? Kalau misalnya dari babi kan berarti eh, titik kritisnya di sana. Nah, supaya aman mungkin bisa menggunakan kayu atau tempurung kelapa. Lalu ada fermentasi. Nah, untuk fermentasi, titik kritisnya itu ada di kultur media yang digunakan, bagaimana penyimpanan strain mikrobanya, lalu bagaimana penyegaran bibitnya, bagaimana proses fermentasinya, dan bagaimana ketika dia dilakukan isolasi atau pemurnian produknya. Contoh-contoh produk biologi ini bisa Ibu lihat ada antibodi, ada hormon, ada produk sel punca. Ini bisa Ibu baca ada peptida, ada nukleotida, ada asam nukleat, ada ragi untuk roti kering, ada ragi untuk roti semi kering. Lalu ada identifikasi titik kritis produk mikrobial. Nah, yang perlu dilihat dari ini adalah bagaimana penyimpanan strain mikrobanya, bagaimana penyegaran bibitnya, pembuatan mediumnya, lalu proses fermentasi dan bagaimana nanti pemurnian produknya. Dalam penyimpanan strain mikroba harus dipastikan dulu apakah hasil isolasi sendiri atau dibeli dari kultur bank. Nah, biasanya kalau disimpan dalam freezer itu agar strainnya tersebut inaktif sebelum digunakan. Kenapa dipastikan dahulu kalau diisolasi sendiri, bagaimana dia prosesnya. Nah, kalau dari Bank Kultur, apakah terjamin dalam pemrosesan penyimpanan medianya itu halal atau tidak media yang digunakan? Lalu untuk melindungi strain makanan mikrobanya seperti apa? Itu yang perlu dipastikan. Misalnya kita menggunakan ragi untuk roti atau pembuatan keju. Ragi yang digunakan itu dalam proses dia menjadi suatu bakteri ragi itu yang dia konsumsi apa halal atau tidak ragi tersebut. Karena kalau ragi tersebut ditaruh di media yang tidak halal juga
secara tidak langsung produk yang dia hasilkan juga dapat menjadi tidak halal. Lalu, yang kedua untuk melindungi steril mikroba tersebut tidak rusak selama penyimpanan pada suhu dingin, maka diperlukan pelindung itu siroprotektan. Nah, bahan yang umumnya digunakan di siroprotektan ini adalah gliserol, ada laktosa, ada skim milk powder, ada tanah steril, dan lain-lain. Nah, bahan gliserol ini bisa berasal dari hidrolisis lemak hewani. Nah, sedangkan kalau laktosa itu kan hasil sampingan dari pengolahan keju yang melibatkan enzim hewaninya. Nah, titik kritisnya itu di mana? Yaitu pada sumber hewan yang digunakan untuk dijadikan gliserol atau enzim dalam proses penyimpanan atau pelindungan strain dari mikroba tersebut. Lalu ada penyegaran strain agar miring atau subkulturing. Biasanya ini subkulturing ini itu memindahkan mikroorganisme seperti mikroba tersebut ya Bu, seperti bakteri, kapang atau kamirnya dari stok lama ke media kultur agar dia baru dan segar. Nah, kalau agar miring ini, dia selain mengandung agar dari rumput laut, juga diperkaya dengan nutrisi berupa sumber karbon, nitrogen, dan mineral klomid. Nah, beberapa strain mikroba, dia menggunakan darah hewan sebagai nutrisi pada agar miring. Nah, darah hewan yang digunakan tersebut harus dipastikan juga darah hewan dari bagaimana, apakah prosesnya juga sesuai dari proses halal. Lalu ada dari sumber nitrogen yang digunakan. Nah, umumnya berupa peptida seperti pepton untuk hasil hidrolisis parsial protein. Nah, protein ini dapat dari hewani atau nabati. Sedangkan enzim yang digunakan untuk menghidrolisis semuanya berasal dari hewani atau mikrobial. Nah, titik kritisnya di mana nantinya? Yaitu dari sumber protein dan enzim untuk menghidrolisis. Apakah enzim tersebut umum digunakan apakah dia dari hewan yang halal atau tidak. Nah, biasanya enzim yang umum digunakan itu protease yang berasal dari pankreas babi. Nah, pada media yang menggunakan darah hewan, maka titik kritisnya terletak pada sumber hewan dan pada proses hilir produknya. Kalau misalnya ternyata dia dari pankreas babi, ya secara tidak langsung bahan tersebut mau tidak mau akan menjadi bahan yang tidak halal atau haram. Ini untuk media inokulum pada proses mikroba. Media yang digunakan pada inokulum itu biasanya sumber karbon, sumber nitrogen, dan untuk faktor pertumbuhan atau growth faktor, vitamin dan mineral. Nah, titik kritisnya biasanya pada media mikroba ini terletak pada vitamin yang tertentu berasal dari hewan atau mikrobial yang melibatkan bahan hewani. Kembali lagi, hewan yang digunakan hewan yang seperti apa, halal atau tidakkah, begitu. Lalu ada pembuatan media produksi atau skala komersial. Nah, untuk mencegah terbentuknya busa yang melimpah karena proses agitasi bahan-bahan yang mengandung protein, maka biasanya ditambahkan bahan anti busa atau anti foam. Nah, bahan anti foam ini dia umumnya berupa surfaktan yang didapatkan dari lemak hewani atau bahan kimia. Nah, titik kritisnya nanti di mana sumber anti foam ini atau anti busa yang digunakan ini. Lalu ada tadi proses isolasi atau pemurnian produk. Biasanya ini produk dipisahkan dari zat-zat yang tidak diinginkan. Biasanya dalam prosesnya produk itu diendapkan menggunakan pelarut organik seperti etanol. Contohnya dalam pemisahan mikroba gam. Nah, titik kritisnya nanti di mana adalah sumber etanol yang digunakan. Apakah dia berasal dari kamar atau dari industrial etanol yang secara tidak langsung industrial etanol berarti kimiawi. Lalu yang ketiga itu proses dekolorisasi atau pewarnaan. Apakah dia itu digunakan menggunakan arang aktif? Nah, arang aktif itu tadi seperti yang dijelaskan dapat berasal dari kayu, tempurung kelapa, cangkang sawit, bambu, batu bara, atau tulang hewan. Titik kritisnya dari mana? Sumber arang aktif yang digunakan. Yang keempat itu pada tahap akhir itu produk yang diformulasikan menggunakan bahan tambahan lain sebagai bahan coating atau bahan penyalut. Nah, bahan penyalut ini dapat menggunakan gelatin, bisa menggunakan laktosa, bisa menggunakan maltodextrin, dektos monohidrat, dan sebagainya. Titik kritisnya nanti di mana? Di bahan penyalutnya, di coating agentnya yang digunakan. Nah, kalau barang gunaan bisa dilihat
Banyak hal yang bisa dicek itu kritis halalnya, mulai dari pakaian, pakaian dalam, kaos kaki, jaket, sandang. Jadi banyak dilihat dari mulai dari perbekalan kesehatan rumah tangga seperti tisu dan kapas, sumbernya dari mana, produknya dari hewani kah, dari nabati kah. Kalau dia dari hewani, eh, hewan apa yang digunakan? Kalau dari nabati, apakah dia melakukan ada proses lebih lanjut untuk menjadi suatu produk? Nah, ketika dia proses lebih lanjut menjadi suatu produk, apakah ada penambahan zat atau bahan tertentu yang mungkin nanti dicurigai itu punya titik kritis suatu bahan atau dia halal atau tidak? Ada tinta, ada alat kesehatan seperti ada seperti wajan juga bisa diragukan apakah dia tidak menggunakan eh, bahan atau sumber yang tidak halal. Karena seperti yang kita lihat gambar tadi, ibu-ibu, bapak-bapak, babi ini cukup banyak fungsinya dalam membuat suatu produk, tidak hanya jadi makanan dan minuman. Dalam suatu produk alat, suatu produk apapun dia banyak memberikan bantuan. Lalu ada titik kritis dari barang gunaan nih. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahan baku dan penggunaan unsur hewani. Nah, ketika dia buat bikin sepatu kulit, dia itu memanfaatkan kulit seperti apa atau tulang bangkai hewan. Hewan tuh yang dagingnya aman dikonsumsi atau tidak. Nah, setelah disucikan, bagaimana penyamakannya? Misalnya, kecuali dengan kulit anjing, babi, dan yang lainnya, Bapak Ibu, karena itu sudah pasti jatuhnya haram. Nah, prosesnya bagaimana? Lalu ketika proses produksi itu, peralatan yang digunakan itu bersih atau tidak? Bebas dari kontaminasi najis atau bahan haram atau tidak? Nah, jika peralatan tersebut terkontaminasi, maka harus disucikan terlebih dahulu sesuai syariat Islam. Jika tidak, maka produk yang dihasilkan bisa jadi dari halal menjadi haram. Nah, penyimpanan dan pengemasan. Bagaimana penyimpanan pengemasannya yang perlu diperhatikan pada proses produk tersebut? Apakah dia produk itu bersentuhan langsung dengan benda-benda haram atau najis atau tidak? Karena kalau kalau yang halal itu tidak boleh bersentuhan langsung dengan benda-benda yang haram atau najis. Nah, pada titik kritis rekayasa genetik terletak dari sumber dan komposisi bahan baku serta mungkin adanya kontaminasi dari bahan haram selama proses produksi. Nah, titik kritisnya mungkin dari sumber DNA tidak boleh melibatkan dari DNA babi atau manusia atau dari media fermentasi, bahan-bahan yang digunakan dalam media fermentasi itu zat aditifnya harus dipastikan kehalalannya. Lalu ada proses produksi harus dipantau untuk mencegah kontaminasi silang dengan bahan haram. Makanya produk halal haram ini memang dari hilir ke hulu, dari bagaimana dari datangnya itu bahan hingga menjadi suatu produk. Ini supply chain dari kritis logistik alurnya, misalnya dari pengadaan dipastikan bagaimana potensi barang yang dipesan atau dibeli dari suatu pengusaha atau usaha itu tidak sesuai dengan apakah sesuai atau tidak dengan daftar bahan halal. Lalu ketika dilakukan penerimaan barang, dilihat juga bagaimana potensi barang yang diterima sesuai tidak dengan daftar bahan halal. Nah, ketika penyimpanan dipastikan juga apakah dia terkontaminasi dengan bahan yang halal atau tidak halal. Lalu ke distribusi dan transportasi, bagaimana kontaminasi selama dia distribusi dan transportasi seperti penggunaan kendaraan yang digunakan, apakah dia sebelumnya mengangkut bahan halal atau tidak halal, atau ketika dibawa itu bisa bersamaan dengan bahan yang halal atau tidak, itu yang perlu diperhatikan. Mungkin sekian terkait pengetahuan eh, bahan dan titik kritis, Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan bisa didiskusikan bersama. Eh, Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu atau ada yang mau didiskusikan, mungkin salah satu yang bisa saya sampaikan ketika saya pelatihan auditor itu kan saya mengecek SJPT dari suatu usaha tersebut. Nah, ketika di situ di sebelah rumahnya itu tempat pencucian piringnya itu dia melihara anjing. Nah, itu ketika saya OJT disuruh oleh fasilitator saya memastikan itu.
anjing itu mengganggu tidak dalam proses bersentuhan, tidak dalam proses ketika dia pencucian piring. Karena kalau dia eh, titik kritisnya itu di anjing tersebut karena dia berkeliaran di tempat cuci piringnya di luar rumah gitu. Jadi ketika saya OJT itu disuruh dipastikan dulu dengan oleh fasilitator saya. Lalu ketika bahan itu saya ketika mengecek bahan suatu produk itu dia positif list atau negatif list itu saya meng-cross checknya itu di situs BJPH langsung di ada di situ Bapak Ibu. Ada yang perlu diskusikan Bapak Ibu? Mungkin kalau tidak ada kembali ke Irma. Mbak Irmanya mana Ibu? Ada. Iya, mungkin karena ini kan pengetahuan bisa dibaca juga Mbak Irma. Jadi Bapak Ibunya juga mungkin sudah pada tahu juga. Tapi biasanya sedikit itu ketika saya ujian itu yang paling ditanya ini titik kritis bahan paling sering ditanya dari proses sampai pengadaan bahan dan itu paling kalau menurut saya itu agak sulit jawabnya karena pertanyaannya cukup rumit oleh asesor ketika nanti ujiannya. Bapak Ibu mungkin jangan lupa dipahami mulai dari apa itu yang dimaksud dengan supply chain bahan halal itu mulai dia dari hilir ke hulunya gitu. Ya Mbak Irma, Ya, Bu. Bagi Bapak Ibu peserta, apakah ada pertanyaan? Atau enggak? Ada pertanyaan satu. Ya, Silakan, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu fasilitator yang kami hormati, izin bertanya. Ini kira-kira nanti kalau saya dapat informasi bahwa besok hari Senin kan ada ujian ya, ya untuk diuji ini materinya. Ada ujian kan? Oh, kalau itu mungkin Bu Irma yang lebih tahu. Iya, kalau untuk ujiannya nanti akan diinformasikan ada nanti dari panitia yang akan menginformasikan lagi, Pak. Untuk apanya? Ya, maksud saya begini. Kami ini pada umumnya ya, saya juga nggak begitu kenal dengan yang lain, maaf ya. Kalau ini sederetan ini kami sama ini. Kami ini adalah pengelola kantin mahasiswa. Artinya apa? Izin. Eh, Kami hanya mensuplai makanan biasa untuk mahasiswa. Artinya apa? Kami bukan pada tahap produksi, ya. Kami bukan pabrik Indomie atau pabrik minuman-minuman Coca-Cola atau apapun, ya. Sehingga penyampaian ibu tadi dari narasi materinya cuma kurang cocok dengan kami. Untuk mahasiswa juga halal untuk kami karena kami juga makan dari situ gitu. Ya. Lalu kalau seandainya materi yang disampaikan tadi besok diuji kepada kami, rasanya nggak nyambung gitu. Karena kami nggak begitu peduli dengan apa dengan istilah kimia tadi apapun namanya. Karena apa kami nggak berhubungan dari itu selama ini. Kami tahunya cuma jual Indomie, mie rebus misalnya. Ya udah dari bungkusan itu selama bungkusan itu masih rapi selama jam, ya kami apa istilahnya dimasak, lalu dihidangkan dengan cara bersih gitu. Ya, kita jaga dari apa namanya gangguan binatang segala macam di lingkungan dapur kita kita bersihkan gitu. Rasanya apa yang kami lakukan itu udah cukup bagus gitu. Sehingga apabila kami besok dites dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ini titik kritisnya di mana segala macam kami nggak ngerti Bu. Itu yang jadi masalah gitu. Ya mudah-mudahan materinya nggak sampai situ. Tapi kalau seandainya ditanyakan bagaimana cara membuat mie rebus, saya bisa langsung menjawab cepat gitu. Ya, bagaimana cara merebus mie misalnya. Oh, mie ini bagaimana supaya sehat gitu. Sedikit banyaknya kita kami tahu gitu bahwa buah yang direbus itu nggak boleh langsung dipakai itu dipikir makan gitu. Kita tukar airnya dengan air yang lain nanti. Itu yang mie sehat namanya. Karena apa? Rebusan mie itu kan turunnya ke kuah gitu. Itu yang selama yang kita minum kan itu yang membuat berbahaya. Kemudian bagaimana mie itu supaya agak masak sedikit, jangan
Ya begitulah contoh Bu. Ya Iya. barangkali itu saja dari kami. Artinya apa? Eh, Kalau ada materi-materi lain yang lebih cocok untuk kami yang mengelola kantin untuk mahasiswa mungkin sangat luar biasa. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Arif. Mungkin di sini bukan saya menggurui atau mengajarkan Bapak terkait istilah-istilah kimianya, tapi sekedar memberikan pengetahuan ke Bapak tentang titik kritis suatu produk tersebut. Nah, apalagi nanti kan Bapak sebagai penyelia halal, jadi Bapak memastikan apa produknya jelas. Nah, kalau seperti yang Bapak bilang, kalau dia sudah ada label halalnya, berarti kan itu automatically dia sudah pasti halal. Makanya ujung tombak sebenarnya memastikan dia punya nomor sertifikat halal atau tidak. Nah, kalau tidak, lebih baik barangnya tidak digunakan karena takutnya dia dalam prosesnya itu ada proses yang tidak halal itu aja, Pak. Nah, untuk teori ini hanya sebagai pengetahuan Bapak Ibu. Makanya judul topiknya kan pengetahuan titik kritis bahan. Nah, nanti pun ujian bukan yang itu nanti ditanya Bapak. Nanti Bapak kan masih banyak rentetan pelatihannya ya. Jadi Iya. nanti Bapak akan tahu sendiri ke arah mana nanti Pak. Itu aja infonya Pak. Saya pun ketika ujian juga tidak ditanya, Babi itu titik kritisnya di mana? Tidak Pak, bukan ke situ pertanyaan asesor biasanya. Itu Kasih aja Bu. Pak. Iya Pak, nanti Bapak kan rentetan pelatihan masih panjang Pak. Masih banyak yang Bapak dapatkan ilmunya. Kalau saya ini bagian paling basic Pak, cuman pengetahuan buat Bapak Ibu. Ini Hmm. loh kalau dia bahan barang kayak gini, produk kayak gini, di sini loh bahan yang tidak halalnya, di sini loh titik kritisnya gitu. Gitu Bapak Arif. Ya, terima kasih Bu. Ya, Untuk Bapak dan Ibu yang lain, apakah masih ada yang tanya, Kak? Bu? Eh, Untuk Bapak-Bapak yang dari Thailand, mungkin ada yang ingin bertanya. Cukup, Bu. Kasih, Kak. Baik, Bu. Mungkin untuk sesi diskusi kita mungkin sampai di sini aja, Bu. iya Bu, karena kan masih ada pelatihan selanjutnya yang akan dilakukan oleh peserta. Ya. Mungkin nanti lebih banyak lagi Pak Arif dan Bapak Ibu lain lebih banyak tahu. Ini kan baru yang sepenggal basicnya Pak Arif. Iya Bu Irma. Mungkin untuk itu kami ucapkan terima kasih dulu ke Ibu atas pemaparan materinya. Terima Em, kasih Bapak Ibu. Maaf kalau ada salah kurang. Saya juga baru menjadi auditor halal, jadi penguatannya juga masih basic. Karena kan harus banyak latihan ke lapangan untuk banyak lebih tahu bagaimana proses halal suatu produk. Sekian Bapak Ibu. Terima kasih. Ya Bu Irma. ya, Bu, terima kasih, Bu. Ini sudah boleh live Bu Irma? Oh, boleh, Bu, boleh, Bu. Terima kasih ya, Izin, Bu. ya izin live Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tulisan